Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuria Amanda dengan nomor NPM 23106310345 dari kelas 1B. Di sini saya akan mereview kembali tentang materi yang sudah diberikan kepada Bapak Ade Andri dari pertemuan pertama sampai ke-6. Di materi pertama ini membahas tentang cara kerja internet. Internet dapat dikatakan sebagai jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Lalu, ada langkah-langkah dasar cara kerja internet. Yang pertama ada transmisi data. Internet bekerja dengan mengirimkan data dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan router dan server. Saat pengguna mengirim data dari komputernya, data tersebut terlebih dahulu dikirim ke penyedia layanan internet atau yang biasa disebut dengan ISP. ISP kemudian mengirimkan data tersebut ke server yang sesuai yang kemudian mengirimkannya ke komputer tujuan. Yang kedua ada alamat IP. Internet menggunakan alamat IP untuk mengidentifikasi dan menemukan perangkat yang terhubung ke jaringannya. Alamat IP adalah pengidentifikasi numerik unik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke internet. Hal ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain dan memastikan bahwa data dikirim ke tujuan yang benar. Yang ketiga ada protokol. Internet menggunakan berbagai protokol untuk memastikan bahwa data dikirimkan dengan benar dan efisien. Protokol-protokol ini termasuk TCP atau IP, ada HTTP, ada FTP, dan ada SMTP. TCP atau IP adalah protokol utama yang digunakan oleh internet untuk mengirimkan data antar perangkat. Yang keempat ada penyedia layanan internet atau ISP. ISP adalah perusahaan yang menyediakan akses internet kepada pengguna. Ini menghubungkan pengguna ke internet dan memberi mereka perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mengakses jaringan. ISP juga mengelola aliran data antar pengguna dan internet. Di sini kesimpulannya adalah internet merupakan jaringan kompleks perangkat yang saling terhubung yang memungkinkan pengguna mengakses informasi, berkomunikasi, dan melakukan berbagai aktivitas. Ia bekerja dengan mengirimkan data dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan router dan server, menggunakan alamat IP, dan berbagai protokol untuk memastikan bahwa data dikirimkan dengan benar dan efisien. ISP memainkan peran penting dalam menghubungkan pengguna ke internet dan mengelola aliran data antara pengguna dan jaringan. Di sini, internet memiliki beberapa contoh aplikasi. Yang pertama ada browser. Browser memiliki manfaat untuk memudahkan pengguna untuk mencari, mengakses, dan menampilkan halaman website di internet. Browser memiliki fungsi yaitu mencari informasi di internet dengan efektif. Browser juga bisa digunakan untuk mendownload file ke komputer dan membuka file dengan eksistensi tertentu. Browser memiliki sejarah, yaitu browser web adalah aplikasi perangkat lunak untuk mengambil, menyajikan, dan melintasi sumber informasi di World Wide Web. Lebih jauh lagi, ini menyediakan pengambilan atau masukan informasi yang mungkin. Saat ini, browser web utama adalah Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox, Opera, dan Edge. Pada bulan September tahun 1993, NCSA Moses dirilis yang merupakan browser web pertama yang bertujuan untuk menghadirkan konten multimedia
kepada pengguna non-teknis dan oleh karena itu menyertakan gambar dan teks pada halaman yang sama, tidak seperti desain browser sebelumnya. Dan pada tahun 1992, Tony Johnson merilis browser Midas www berdasarkan motif X. Midas www mengizinkan tampilan file PostScript di web dari Unix dan VMS dan bahkan menangani PostScript terkompresi. Browser web populer awal lainnya adalah Viola www yang dimodelkan setelah HyperCard. Pada tahun yang sama, browser LYNX diumumkan, satu-satunya proyek awal yang masih dipertahankan dan didukung hingga saat ini. Pada tahun 1994, Andreessen mendirikan Netscape dan merilis Netscape Navigator ke publik. Itu sangat sukses dan browser pertama bagi masyarakat. Ini juga merupakan langkah pertama dalam perang jenis baru bagi pengguna internet. Pada tahun 1995, Netscape Navigator bukan satu-satunya cara untuk online. Raksasa perangkat lunak komputer, Microsoft melisensikan kode mosaik lama dan membangun jendela ke web Internet Explorer. Pembebasan tersebut memicu perang. Netscape dan Microsoft bekerja keras untuk membuat versi baru dari program mereka masing-masing, berusaha untuk mengalahkan yang lain dengan produk yang lebih cepat dan lebih baik. Pada tahun 2004, Mozilla Firefox diciptakan untuk memberikan pilihan bagi pengguna web. Pada tahun 2010, Mozilla Firefox dan lainnya telah mengurangi pangsa pasar Internet Explorer menjadi 50%. Pesaing lain muncul pada akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an, termasuk Opera, Safari, dan Google Chrome. Microsoft Edge menggantikan Internet Explorer dengan rilis Windows 10 pada tahun 2015. Saat ini, browser web telah menjadi alat penting untuk mengakses internet dan terus berkembang dengan fitur dan kemampuan baru. Lalu yang kedua ada email. Email berfungsi untuk mengirim dan menerima surat secara elektronik. Mengirim dan menerima pesan. Email digunakan untuk mengirim dan menerima pesan dari siapapun dan dimanapun. Yang kedua ada mengirim dan menerima file. Email dapat digunakan untuk mengirim dan menerima berbagai jenis file digital, seperti foto, video, dan dokumen. Mengidentifikasi diri. Email dapat digunakan sebagai identitas diri bagi pengguna internet. Yang keempat ada mempromosikan produk atau layanan. Ini digunakan sebagai cara hemat biaya untuk menjangkau khalayak luas. Email kependekan dari surat elektronik. Email juga memiliki sejarah singkat, yaitu pada tahun 1971, Raymond Tomlinson, seorang programmer dari Amerika Serikat, mengirimkan pesan email pertama. Dia dipuji karena menciptakan email seperti yang kita kenal sekarang. Tomlinson menggunakan simbol @ untuk memisahkan pengguna dari alamat tujuan yang masih digunakan sampai sekarang. Pada tahun 1988, Microsoft merilis MS Mail, produk email komersial pertama yang tersedia. Versi untuk komputer PC dan Macintosh telah dirilis. Pada tahun 1991, diperkenalkannya internet, merevolusi cara orang hidup, bekerja, dan bermain. Hotmail, yang kemudian dikenal sebagai Hotmail, diluncurkan sebagai layanan email berbasis web gratis pertama, memberikan pemasar cara baru untuk menjangkau pelanggan. Sebelumnya, email hanya tersedia untuk pelajar atau karyawan. Pengenalan alamat email pribadi yang gratis
dan tersedia untuk semua orang mengubah cara pemasar melakukan pemasaran langsung. Sebelum email, pemasaran langsung B2C sebagian besar dilakukan melalui surat atau telepon. Keduanya mahal. Dengan email, pemasar diberikan cara yang hemat biaya dan cepat untuk menjangkau konsumen. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, pesaing lain bermunculan. Mozilla Firefox diciptakan pada tahun 2004 untuk memberikan pilihan bagi pengguna web. Lalu, untuk mengurangi pangsa pasar Internet Explorer, ini telah berkurang menjadi 50%. Saat ini, email telah menjadi alat penting untuk komunikasi baik pribadi maupun profesional. Ini telah berkembang dengan fitur dan kemampuan baru seperti kemampuan mengirim lampiran, menggunakan enkripsi, dan memfilter spam. Pemasaran email juga menjadi cara populer bagi bisnis untuk menjangkau pelanggan. Namun, dengan maraknya media sosial dan aplikasi perpesanan, email menghadapi persaingan sebagai sarana komunikasi utama. Di materi pertama ini ada sejarah internet juga. Pada tahun 1960, Departemen Pertahanan Amerika menciptakan jaringan komputer bernama ARPANET yang merupakan cikal bakal internet. Pada tahun 1969, pesan pertama dikirim melalui ARPANET dan pada tahun 1970, email ditemukan. Di Indonesia, internet mulai dikenal pada tahun 1990-an dengan istilah network community yang berkaitan dengan semangat kerjasama, kebersamaan, dan gotong royong antar penggunanya. Pada tahun 2000, internet semakin banyak digunakan untuk e-commerce, media sosial, dan aktivitas lainnya. Saat ini, internet merupakan bagian integral dari kehidupan modern dan hampir semua orang menggunakannya untuk komunikasi, informasi, hiburan, dan bisnis. Di setiap materi pembelajaran Bapak Ade selalu memberikan tugas untuk mahasiswanya agar dapat mereview kembali apa yang sudah dipelajari atau yang sudah dibahas oleh Bapak Andri. Dan di sini saya akan membahas tentang Internet of Things atau biasa disebut dengan IoT, merupakan suatu program di mana sebuah objek dapat memiliki kemampuan untuk mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Melalui IoT, akuntan dapat mengumpulkan data transaksi dan berkomunikasi terhadap pihak yang dituju dengan lebih fleksibel, sehingga mendorong percepatan penyusunan laporan keuangan yang akan membantu penyusunan strategi perusahaan, pengambilan keputusan, dan pihak eksternal lainnya untuk menaruh kepercayaan terhadap entitas tersebut. Pesatnya pertumbuhan IoT menghadirkan banyak tantangan, dan mungkin tantangan yang paling mendesak adalah keamanan dan privasi. IoT membuka resiko serangan peretasan terhadap infrastruktur penting yang dapat menyebabkan kerugian besar. Agar dapat berfungsi secara efektif, IoT bergantung pada hubungan timbal balik yang kompleks antara berbagai organisasi dan institusi yang mengembangkan, menggunakan, dan mengaturnya, dengan potensi otomatis dalam segala hal, mulai dari rekonsiliasi hingga penerapan tanda tangan digital yang aman. Tentunya, ini akan dapat lebih membantu untuk memudahkan suatu perusahaan dalam mendalami suatu keuangan agar lebih baik untuk kedepannya. Di materi kedua ini ada perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras atau hardware. Dan di sini perangkat lunak terbagi menjadi dua sistem, yaitu ada embedded system dan operating system. Embedded system adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang dibangun untuk mengontrol suatu fungsi. Sistem ini biasanya berbasis mikroprosesor atau microcontroller dan memiliki 3 komponen perangkat, yaitu ada perangkat keras, perangkat lunak aplikasi, dan sistem operasi real-time atau RTOS. Sistem ini dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan memiliki persyaratan waktu yang ketat.
Dan dengan memperlakukan logika digital sebagai bagian dari embedded system, ini dapat memberikan pemahaman mengenai perangkat keras yang dibutuhkan dalam analisis dan perancangan sistem yang terdiri dari komponen perangkat keras dan perangkat lunak. Dan yang kedua ada perangkat lunak operating system. Yang perangkat lunak operating system ini bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program pengolah kata dan browser web. Perangkat lunak operasi sistem ini memiliki prinsip kerja, yaitu salah satunya ada yang pertama manajemen memori. Sistem operasi yang mengatur pengguna memori agar tidak terjadi konflik antar program. Yang kedua ada file system. Sistem operasi menyediakan file system untuk mengatur penyimpanan data pada perangkat keras. Yang ketiga ada keamanan. Sistem operasi mempunyai mekanisme keamanan untuk melindungi sistem dari serangan virus dan malware. Di materi kedua ini saya memilih embedded system untuk menceritakan tentang layanan tersebut. Embedded system merupakan perangkat lunak yang sudah terintegrasi dengan perangkat keras, dan biasanya sistem tersebut tertanam dalam satu kesatuan sistem. Manfaat dari sistem ini adalah dapat dirancang dan dikembangkan dan diprogram untuk mendapatkan hasil sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan yang diinginkan. Embedded system mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu salah satunya ada yang pertama ada konsumsi daya yang rendah, yang kedua ada biaya yang relatif rendah, yang ketiga ada sistem ini sangat stabil untuk digunakan, dan kelemahannya yaitu yang pertama ada pemecahan masalah lebih sulit, dan yang kedua ada membutuhkan waktu yang lama untuk dipecahkan. Di materi ketiga ini membahas tentang perangkat lunak bahasa pemrograman. Perangkat lunak bahasa pemrograman adalah program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam mesin agar bisa dimengerti oleh mesin. Bahasa pemrograman dikelompokkan menjadi 4 generasi di mana setiap generasi memiliki karakteristik sendiri. Yang pertama ada bahasa pemrograman tingkat rendah yang berfungsi untuk mengembangkan aplikasi yang membutuhkan akses langsung ke perangkat keras. Bahasa pemrograman tingkat rendah ini sangat efisien dalam hal memori, karena lebih sedikit memori. Bahasa tingkat rendah memiliki hubungan 1:1 dengan instruksi prosesor dan hanya dapat dijalankan pada prosesor tertentu yang ditujukan ketika bahasa ini dibuat. Dan yang kedua, ada bahasa pemrograman tingkat menengah, yaitu berfungsi sebagai jembatan antara bahasa pemrograman tingkat rendah dan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ini lebih mudah dipahami oleh manusia dibandingkan bahasa pemrograman tingkat rendah. Memiliki tingkat abstraksi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yang ketiga ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ini menggunakan perintah yang mirip dengan bahasa manusia, lebih efisien dalam hal waktu dan tenaga dibandingkan bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa pemrograman tingkat tinggi juga menawarkan alat pengembangan pemrograman seperti perpustakaan dan fungsi bawaan. Yang keempat ada bahasa pemrograman sangat tinggi, memiliki banyak fungsi bawaan yang dapat digunakan dengan mudah, dan memiliki kemampuan untuk menangani tugas-tugas kompleks dengan mudah. Memiliki tingkat abstraksi yang sangat tinggi, sehingga memungkinkan programmer untuk fokus pada apa yang ingin dicapai oleh program daripada bagaimana komputer atau perangkat keras tertentu beroperasi. Di dalam bahasa pemrograman sangat tinggi, dia biasa membuat aplikasi keuangan, aplikasi pencatatan keuangan berbasis text mode, aplikasi pencatatan keuangan berbasis desktop, aplikasi pencatatan keuangan berbasis web, aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile, dan aplikasi pencatatan keuangan berbasis AI. Di materi ketiga ini, saya memilih untuk menceritakan pencatatan keuangan MyOp.
MyOp atau biasa disebut dengan Mind Your Own Business adalah suatu program aplikasi keuangan untuk mencatat kegiatan atau transaksi untuk menyelesaikan pembukuan secara otomatis, lengkap, cepat, dan akurat yang digunakan perusahaan pada periode tertentu. MyOp memiliki beberapa menu, yaitu yang pertama ada akun. Ini untuk mencatat bagian akun, memasukkan saldo awal akun, dan untuk proses jurnal umum. Yang kedua ada banking, untuk mencatat transaksi pengeluaran atau penerimaan uang yang tidak berhubungan dengan customer supplier. Sales, yang ketiga ada sales, untuk mencatat suatu penjualan secara kredit atau cash dan bisa digunakan untuk mencatat suatu penerimaan piutang. Yang keempat ada purchase, untuk mencatat suatu pembelian secara kredit atau cash dan bisa digunakan untuk mencatat pembayaran hutang kepada supplier. Yang kelima ada inventory, digunakan untuk mencatat aktivitas yang berkaitan dengan persediaan barang. Yang keenam ada cart file, ini untuk mencatat seluruh informasi terkait dengan customer atau supplier dan untuk menetapkan termin pembayaran. Di materi keempat ini membahas tentang sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada hardware. Hardware adalah komponen fisik pada sebuah sistem komputer yang dapat dilihat dan dirasakan oleh pengguna. Hardware memberikan dukungan pada fungsi utama komputer, mulai dari input, pemrosesan, hingga output. Yang kedua ada software. Software adalah seperangkat instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Dan yang ketiga ada brainware. Brainware disebut sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Di sini saya akan menceritakan sejarah komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, yaitu bernama Charles Babbage. Awalnya, Babbage bermaksud untuk membuat mesin hitung yang dapat memproses tabel angka. Seiring berjalannya waktu, komputer mengalami perkembangan dan dilengkapi dengan berbagai fitur canggih yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia. Perkembangan komputer dari masa ke masa. Generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai 1956, komputer generasi pertama menggunakan konsep storage program dan komponen yang digunakan adalah tabung hampa. Program dibuat dalam bahasa mesin dan menggunakan machine language, yakni level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti oleh komputer. Yaitu yang kedua ada generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Komputer generasi kedua menggunakan transistor sebagai pengganti tabung hampa. Ukuran komputer menjadi lebih kecil dan lebih efisien. Bahasa pemrogramannya yaitu assembly language dan itu mulai digunakan. Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu atau biasa disebut dengan IC sebagai pengganti transistor. Ukuran komputer menjadi lebih kecil dan lebih cepat. Bahasa pemrograman high level language mulai digunakan. Generasi keempat pada tahun 1971 sampai 1980, komputer generasi keempat menggunakan
Mikroprosesor sebagai pengganti sirkuit terpadu, ukuran komputer semakin kecil dan lebih murah. Komputer pribadi mulai dikenal. Generasi kelima pada tahun 1980 sampai sekarang, komputer generasi kelima menggunakan teknologi superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jumlah komponen dalam suatu keping semakin meningkat dan meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Jaringan komputer memungkinkan komputer tunggal untuk membentuk kerjasama elektronik untuk menyelesaikan suatu proses tugas. Dalam pengertian yang paling mendasar, komputer adalah perangkat yang membantu manusia dalam melakukan berbagai macam perhitungan. Komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Saat ini, komputer dan piranti pendukungnya telah masuk dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan. Komputer yang ada sekarang memiliki kemampuan yang lebih dari sekadar perhitungan matematik biasanya. Di sini ada contoh sistem komputer. Yang pertama ada perangkat input. Perangkat input adalah perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sistem komputer. Perangkat input mengirimkan informasi ke sistem komputer untuk diproses oleh perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Dan di perangkat input ini ada beberapa contoh kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada keyboard. Kelebihan dari keyboard adalah mudah digunakan dan dapat memasukkan teks dengan cepat ke dokumen. Tapi kekurangannya, dia memiliki metode yang lebih lambat dari direct data entry. Dan di sini ada juga mikrofon. Kelebihan mikrofon adalah dapat menambahkan rekaman suara ke dalam presentasi. Kekurangannya, sistem pengenalan suara tidak bisa mengetik seakurat menggunakan keyboard. Dan yang ketiga ada light pen. Kelebihan light pen adalah merupakan direct pointing device atau kendali langsung di permukaan layar. Dia tidak memerlukan koordinasi antara mata dengan tangan. Pengguna dapat langsung mengubah atau memanipulasi apa yang tampak pada layar komputer. Sangat berguna sebagai pointing and positioning device. Kekurangannya, saat menggunakan light pen, sebagian layar akan tertutup oleh tangan pengguna. Nah, di sini kesimpulannya yaitu perangkat input memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada jenis perangkatnya. Oleh karena itu, pemilihan perangkat input yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam memasukkan data ke dalam komputer. Dan yang kedua ada perangkat output. Perangkat output adalah perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada pengguna. Perangkat output merupakan salah satu dari 3 komponen utama dalam sistem komputer, yaitu hardware, software, dan brainware. Dan dia juga saya mengambil contohnya ada beberapa. Contoh dari perangkat output ada monitor. Kelebihan monitor dapat menampilkan data dalam bentuk teks, gambar, atau video dengan jelas dan akurat. Kekurangannya dapat menyebabkan kelelahan mata jika digunakan terlalu lama. Dan yang kedua ada speaker. Kelebihan speaker dapat menghasilkan suara dari hasil pemrosesan komputer. Kekurangannya, kualitas suara tergantung pada kualitas speaker yang digunakan. Yang ketiga ada proyektor. Kelebihan dari proyektor adalah dapat memproyeksikan tampilan yang lebih besar dari monitor, dan kekurangannya memerlukan ruangan yang gelap untuk menghasilkan tampilan yang jelas. Yang keempat ada printer. Kelebihan dari printer adalah dapat mencetak teks atau gambar hasil pengolahan komputer ke media kertas atau media lainnya. Kekurangannya, biaya operasionalnya relatif tinggi, terutama jika digunakan untuk mencetak volume yang besar. Pemilihan perangkat output yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam menampilkan hasil pemrosesan data dari komputer. Monitor pada awalnya merupakan hak milik
yang hanya berfungsi untuk komputer tertentu dengan pengaturan tertentu. Monitor komputer telah berkembang pesat sejak awal komputasi. Mereka menjadi lebih serbaguna dengan kemampuan untuk mendukung berbagai resolusi, kecepatan refresh, dan frekuensi pemindaian. Teknologi baru seperti USB Type-C membuat monitor lebih ramping dan efisien. Namun, dengan maraknya laptop dan perangkat seluler lainnya, penggunaan monitor mendekati akhir. Dan di sini juga ada sejarah printer. Pada tahun 1440, Johannes Gutenberg, seorang pandai emas Jerman, menemukan mesin cetak dengan jenis huruf yang dapat dipindahkan. Jenis huruf logam dapat diatur dan diatur ulang untuk membuat teks yang berbeda, sehingga menjadi penemuan revolusioner pada saat itu. Tahun 1938, Chester Charlson menemukan mesin fotokopi pertama yang kemudian mengarah pada pengembangan printer laser. Pada tahun 1970-an, printer inkjet diperkenalkan dan mereka dengan cepat populer karena harganya yang terjangkau dan kemudahan penggunaannya. Saat ini, printer telah berevolusi untuk menyertakan konektivitas nirkabel, pencetakan seluler, dan pencetakan cloud. Di tugas keempat ini, saya akan menceritakan tentang perangkat lunak input dan output. Perangkat input berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem dan akan ditransformasikan menjadi sebuah data. Perangkat input sendiri bertujuan agar mempermudah pengguna untuk memasukkan data ke dalam komputer. Perangkat input yang biasa saya gunakan adalah flash disk yang berfungsi sebagai media untuk menyimpan data atau file. Perangkat output berfungsi untuk menampilkan atau menyampaikan data kepada para pengguna. Perangkat output bertujuan untuk memenuhi berbagai keinginan si pengguna. Perangkat output yang biasa saya gunakan yaitu speaker, yang berfungsi untuk menghasilkan suara. Perangkat input dan perangkat output memiliki peran yang sama-sama penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk mempermudah pengguna dalam mencari informasi dan untuk memenuhi keinginan pengguna agar tercapainya sebuah tujuan. Pembahasan kali ini membahas tentang perangkat media penyimpanan. Perangkat media penyimpanan memori internal dalam sistem komputer mengacu pada penyimpanan yang dapat diakses langsung oleh CPU. Dan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory, yaitu komponen perangkat keras yang menyimpan data untuk sementara. RAM adalah komponen penting dari perangkat apapun, termasuk ponsel cerdas, laptop, dan komputer. RAM memiliki beberapa fungsi pada smartphone, yaitu salah satunya yang pertama ada membaca dan menyimpan data. RAM membaca dan menyimpan data dalam sistem Android. Semua data dalam suatu perangkat disimpan dalam RAM dan digunakan untuk menunjang kinerja perangkat. Yang kedua ada mendukung multitasking. RAM mendukung multitasking dengan menyimpan memori sementara pada aplikasi atau program yang sedang digunakan. Tanpa RAM, aplikasi akan tertutup secara otomatis ketika Anda beralih ke aplikasi lain, sehingga menyebabkan penundaan saat Anda mengunjungi kembali aplikasi sebelumnya. Menyimpan memori sementara. Yang ketiga ada menyimpan memori sementara. RAM menyimpan memori sementara pada suatu aplikasi atau program yang Anda gunakan. Fungsi ini membantu mempercepat kinerja perangkat. Yang kelima ada mendukung gaming. Bermain game di perangkat Android membutuhkan RAM yang besar untuk penyimpanan dan pengoperasiannya, terutama untuk game 3 dimensi. Dan untuk mengoptimalkan penggunaan RAM, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama ada hapus aplikasi yang tidak digunakan. Menghapus aplikasi yang tidak digunakan dapat membantu mengosongkan ruang RAM dan meningkatkan kinerja perangkat.
Yang kedua ada perbarui aplikasi. Memperbarui aplikasi dapat membantu meningkatkan kinerjanya dan mengurangi penggunaan RAM. Yang ketiga ada sesuaikan pengaturan sistem. Menyesuaikan pengaturan sistem dapat membantu mengoptimalkan penggunaan RAM dan meningkatkan kinerja perangkat. Kesimpulannya adalah RAM merupakan komponen penting dari perangkat apapun dan memainkan peran penting dalam mendukung kinerja perangkat. Memahami fungsi RAM dan mengoptimalkan penggunaannya dapat membantu meningkatkan kinerja perangkat. Dan yang kedua ada ROM. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory, yaitu jenis memori non-volatil yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. ROM memiliki keuntungan sebagai media penyimpanan, yaitu yang pertama, penyimpanan permanen. ROM adalah jenis memori non-volatil yang menyimpan data secara permanen. Artinya, data yang tersimpan di ROM tidak akan hilang meski perangkat dimatikan. Yang kedua, ada keamanan tinggi. ROM adalah jenis memori yang sulit dimodifikasi sehingga ideal untuk menyimpankan data sensitif yang perlu dilindungi dari akses tidak sah. Yang ketiga ada keandalan. ROM adalah jenis memori yang sangat andal dan memiliki tingkat kegagalan yang rendah, sehingga ideal untuk menyimpan data penting yang perlu diakses dengan cepat dan andal. Yang keempat ada kemudahan distribusi. ROM adalah jenis memori yang mudah didistribusikan, sehingga ideal untuk mendistribusikan pembaruan perangkat lunak dan firmware ke sejumlah besar perangkat. Kesimpulannya adalah ROM adalah jenis memori non-volatil yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Ini memiliki beberapa manfaat. Dan ROM sangat ideal untuk menyimpan data sensitif yang perlu dilindungi dari akses tidak sah, data penting yang perlu diakses dengan cepat dan andal, serta pembaruan perangkat lunak dan firmware yang perlu didistribusikan ke sejumlah besar perangkat. Tugas kelima ini membahas tentang media penyimpanan yang sering digunakan. Media penyimpanan yang saya sering gunakan adalah flash disk. Flash disk dapat mempermudah pengguna untuk menyimpan file. Dengan adanya flash disk, pengguna tidak perlu susah-susah lagi untuk memindahkan data. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen meskipun tidak dicolokkan ke dalam komputer atau laptop, dan ini terjadi karena dalam flash disk terdapat controller. Flash disk memiliki kapasitas dimulai dari 2 GB sampai dengan 521 GB yang saya ketahui saat ini. Bentuk flash disk saat ini juga sudah semakin beragam, dan ukurannya yang semakin sangat kecil akan lebih mudah untuk dibawa kemana-mana dan dapat lebih memudahkan banyak pekerjaan. Materi ke-6 ini membahas tentang perkembangan komputer dari masa ke masa. Komputer generasi pertama adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau biasa disebut dengan ENIAC, berlangsung dari tahun 1946 hingga 1959 dan ditandai dengan penggunaan tabung vakum, bahasa mesin, serta drum dan pita magnetik. Komputer generasi kedua berlangsung dari tahun 1959 sampai 1964, ditandai dengan penggunaan transistor, memori inti magnetik, dan perangkat input-output. Komputer generasi ketiga berlangsung dari tahun 1964 sampai 1997, ditandai dengan penggunaan sirkuit terpadu yang menjadikannya lebih kecil, lebih cepat, dan lebih andal dibandingkan generasi kedua. Komputer generasi keempat berlangsung dari 1970 sampai 1980, ditandai dengan penggunaan mikroprosesor yang terdiri dari beberapa sirkuit terintegritas
dan komponen lain dalam satu chip. Hal ini membuat mereka lebih kecil, lebih cepat, dan lebih bertenaga dibandingkan generasi ketiga, dan komputer generasi keempat ini menyaksikan perkembangan komputer pribadi atau yang biasa disebut dengan PC. Komputer generasi kelima berlangsung dari 1980 sampai 2010, ditandai dengan perkembangan AI, pemrosesan paralel, dan pemrosesan bahan alami. Generasi kelima ini juga menyaksikan evolusi berkelanjutan dari komputansi personal, kebangkitan internet, perkembangan komputasi awan, dan evolusi berkelanjutan dari AI dan pembelajaran mesin. Komputer generasi ke-6 berlangsung dari 2010 sampai sekarang, ditandai dengan perkembangan teknologi baru dan kemajuan teknologi yang sudah ada. Dan perkembangan teknologi komputer di masa depan menjanjikan kemajuan besar dalam berbagai bidang. Komputer masa depan lebih berpusat pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Hal ini akan memungkinkan mesin untuk melakukan pekerjaan seperti dan bahkan lebih baik dari yang dilakukan manusia. Komputer masa depan menggunakan sistem terintegrasi. Unit pemrosesan datanya sudah terpasang dalam peralatan sehari-hari yang kita gunakan, sehingga akan semakin memudahkan para pengguna dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komputer masa depan menggunakan teknologi komputasi kuantum. Komputer kuantum memiliki potensi untuk memecahkan masalah yang saat ini sulit atau bahkan tidak mungkin dipecahkan oleh komputer konvensional. Ciri-ciri komputer masa depan yang pertama ada bentuk menyesuaikan pengguna. Artinya, bentuknya semakin kecil dan semakin fleksibel yang bisa berbentuk apapun dengan menempel langsung di sekitar biji seperti jam tangan ataupun pena. Yang kedua, menggunakan kecerdasan buatan. Pada awal sudah diperkenalkan bahwa komputer generasi ini memang merupakan komputer yang sudah menggunakan kecerdasan buatan, yaitu dapat berinteraksi langsung seperti melihat, berbicara, dan mendengar dengan manusia. Bahkan yang lebih menarik, bisa ikut berpikir, membantu manusia. Yang ketiga, menggunakan beberapa komponen penting. Ini juga menjadi ciri yang berhubungan dengan komponennya langsung, yaitu seperti memiliki paralel vektor, teknologi ULSI, serta blue laser atau hologram, di mana masing-masing penjelasannya ada pada jenis komponennya. Yang keempat ada lebih canggih tapi lebih murah. Ini adalah inovasi yang lebih canggih dan itu sudah bisa dipastikan. Tapi yang menariknya adalah menjadi lebih murah. Karena pada umumnya teknologi yang semakin canggih sangat menuntut harga yang tinggi. Dan di sini ada komponen pembentuk. Saya akan menjelaskan tentang komponen pembentuk komputer. Yang pertama ada paralel vektor. Paralel vektor adalah komponen pertama yang penggunaannya beberapa prosesor vektor secara paralel yang bekerja dengan kecepatan mencapai 1 miliar operasi per detik. Yang kedua, ada teknologi ULSI. Teknologi ULSI adalah teknologi ultra large scale integration atau teknologi yang dapat memuat jutaan komponen dalam satu chip, yaitu sebuah teknologi yang diintegrasikan dalam skala yang sangat besar. Yang ketiga ada blue laser atau hologram, di mana fungsinya adalah dapat memancarkan sinar dari hologram tersebut untuk menampilkan display virtual dan keyboard virtual. Yang keempat ada proyektor kecil. Proyektor kecil pada komputer generasi ini termasuk komponennya yang berfungsi untuk memancarkan sinar hologram bersama dengan komponen hologram itu sendiri. Karena proyektor kecil ini bekerja sama dengan komponen hologram tersebut.
Yang kelima ada microchip. Komponen berikutnya juga terdapat microchip, yaitu teknologi yang juga memiliki kesamaan dengan komputer berteknologi ULSI tadi, sehingga makin canggih, maka bentukan komputer akan sangat kecil seperti microchip ini. Yang keenam ada kamera scanner. Salah satu komponen komputer memiliki kamera scanner dengan fungsi sebagai kamera pemindai atau pendeteksi. Kamera ini berfungsi untuk memindai barcode yang kedepannya akan banyak digunakan, sehingga menjadi salah satu komponen pembentuk pada komputer terkini. Yang ketujuh ada personal ID password. Komputer berjenis ini kedepannya akan memiliki komponen dengan memiliki personal ID password, mengingat makin banyak penjebolan data, penggunaan password pada masing-masing komputer memang sudah mulai dibiasakan sejak lama. Tapi, kini menjadi komponen utama pada generasi ini. Yang ke-8 ada teknologi nano. Teknologi nano merupakan teknologi yang bisa meningkatkan kecepatan, yaitu sebuah kecepatan dalam hal processing komputer. Di tugas materi ke-6 ini, saya akan membahas tentang fungsi komputer di masa depan bagi dunia akuntansi. Komputerisasi akuntansi dapat mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan akurasi dalam pengelolaan keuangan. Dalam era digital yang terus berkembang, penggunaan teknologi telah menjadi faktor penting dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di bidang akuntansi. Berikut saya akan membacakan beberapa fungsi komputer di masa depan keuangan akuntansi bagi dunia akuntansi. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi. Sistem akuntansi komputer mengotomatisasi banyak proses yang sebelumnya dilakukan secara manual. Hal ini mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan dalam pencatatan dan pengolahan data keuangan. Yang kedua, ada meningkatkan akurasi. Komputerisasi akuntansi meminimalkan kesalahan manusia dalam proses pencatatan dan perhitungan sehingga meningkatkan keakuratan informasi keuangan. Yang ketiga ada pelaporan yang lebih cepat dan akurat. Pelaporan yang lebih cepat dan akurat ini menjadi data keuangan yang tercatat dalam sistem komputerisasi akuntansi diproses secara otomatis untuk menghasilkan informasi yang relevan. Proses ini meliputi perhitungan, klasifikasi, dan pelaporan data keuangan. Yang keempat ada menganalisis tren keuangan. Kemajuan dalam teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan analisis data telah membawa komputerisasi akuntansi ke tingkat yang lebih tinggi. Penggunaan teknologi ini memungkinkan komputerisasi akuntansi untuk menganalisis tren keuangan, memprediksi risiko, dan memberikan wawasan yang berharga bagi manajemen keuangan perusahaan. Yang kelima ada meningkatkan keamanan data. Keamanan data menjadi prioritas dalam implementasi komputerisasi akuntansi. Penting untuk memastikan bahwa sistem memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai seperti enkripsi data, pengaturan hak akses pengguna, dan perlindungan terhadap ancaman cyber. Meskipun ada tantangan seperti pengenalan dan pelatihan karyawan serta keamanan data, manfaatnya yang besar jauh melampaui kerumitan yang mungkin timbul. Oleh karena itu, perusahaan harus terus mengadopsi
dan mengoptimalkan komputerisasi akuntansi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan di masa depan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tindakan atau materi yang saya sampaikan kurang berkenan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.